Ustadz, kalau pertanyaannya panjang, bolehkah kita mengambil manfaat layanan GoShop dari aplikasi Gojek untuk kebutuhan berbelanja, pesan antar barang ke rumah? Baik, layanan ini di dalam transaksinya ada dua akad yang digabungkan, yaitu akad jual beli kepada toko beserta ongkos kirim GoShop dan dua akad utang piutang. Sebenarnya sejak awal pemesanan tidak berniat sama sekali untuk melakukan hutang piutang kepada driver. Kondisi ini tidak terhindari karena merupakan bagian dari prosedur penyedia aplikasi perihal harga jual. Tidak ada perbedaan harga. Perihal harga jual tidak ada perbedaan harga. Mohon juga penjelasannya Ustadz tentang kaidah yang mengatakan niat dalam akad itu ternilai dalam masalah ini. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Iya, GoShop, GoFood, ya, GrabFood, ini diperselisihkan oleh para ustadz, ya, diperselisihkan oleh para ustadz. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, ya. Yang tidak membolehkan ada yang berdalil dengan hadis Nabi Muhammad SAW, la yahillu salafun wa bai'. Tidak boleh dikumpulkan, tidak boleh dikumpulkan akad hutang dengan akad jual beli. Ini diterapkan secara mutlak. Dan di dalam GoFood, di dalam GoShop, di dalam GrabFood ada penggabungan antara akad utang piutang dengan akad jual beli. Sehingga produk-produk itu tidak dibolehkan untuk kita gunakan. Ada yang melarang dengan dalil di dalamnya ada penipuan, di dalamnya ada riba. Ini yang disampaikan oleh sebagian ustadz. Dan Anda melihat, ya, alasan ini tidak berdasar. Karena sebenarnya tidak ada riba dan tidak ada penipuan. Penipuannya di mana, ustadz? Berdasarkan penjelasan ustadz tersebut, ya, penipuannya adalah pada harga. Kalau kita beli langsung ke tempat penjual, kita beli sendiri, harganya 20.000. Tapi kalau lewat aplikasi, harganya 25.000 misalnya. Nanti orang yang membelikan itu, ya, drivernya, itu nyerahkannya 20.000. Tapi ngomongnya ke kita 25.000. Ini penipuan. Ya. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, ada riba di sana. Mana ribanya? Karena driver itu menyerahkan uang 20.000. Berarti hutang kita sebenarnya 20.000, tapi kita bayarnya 25.000. Berarti ada hutang 20.000 dibayar dengan 25.000. Ini riba namanya. Ini juga tidak tepat, ya. Dua alasan ini untuk ustadz yang menggunakan alasan ini jelas ya tidak tepat. Karena memang tidak ada penipuan. Tidak ada penipuan sama sekali. Memang kalau kita berangkat sendiri ke tempatnya, harganya 20.000 karena memang kita diberikan harga untuk offline. Harga offline-nya 20.000. Sedangkan harga online-nya memang 25.000. Driver yang pergi ke tempat itu menyerahkannya 25.000 bukan 20.000. Sehingga di sini yang ada adalah jual beli suatu barang dengan dua harga dan dua akad yang berbeda. Harga untuk offline sekian, harga untuk online sekian. Orang yang beli online, dia sepakat dengan harga online. Orang yang beli offline, dia sepakat dengan harga offline. Dan ini tidak ada masalah. Kalau kita punya kitab, ya, kita jual ke seseorang, harganya 50.000. Kitab yang sama, nuskah lain atau naskah lain, terbitannya sama, kita jual ke orang lain dengan harga 60.000. Apakah tidak boleh? Jawabannya boleh, tidak ada masalah. Yang penting dua-duanya sepakat. Tidak ada penipuan di sini. Tidak ada riba juga, karena yang diserahkan oleh driver kepada penjual itu memang kalau tertera 25.000 ya 25.000. Sehingga memang hutang kita 25.000 bukan 20.000. Kemudian Ustadz yang membolehkan. Apa dasar Ustadz yang membolehkan? Yang membolehkan ada beberapa alasan. Alasan yang pertama tentang hadis Nabi Muhammad SAW, la yahillu salafun wa bai'. Itu ketika penggabungan dua akad
itu mengantarkan seseorang kepada masalah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua piutang yang bisa mendatangkan manfaat untuk orang yang memberikan piutang, maka jadinya riba. Kalau penggabungan tersebut mengantarkan seseorang kepada riba, maka itulah penggabungan yang tidak dibolehkan. Kalau kita melihat syarah para ulama, maka kita akan mendapati hikmah dari larangan penggabungan ini mengantarkan kepada riba. Tapi ternyata di sini tidak demikian. Dalam akad yang ada di GoFood, GrabFood, GoShop, ya, akad tersebut tidak mengantarkan kita kepada praktek riba. Sehingga tidak masuk ke dalam keumuman hadis tersebut. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, yang dimaksud dengan la yahillu salafun wa bai' itu apabila utang piutangnya menjadi akad inti. Kalau hutang piutangnya menjadi akad inti. Adapun apabila jual belinya yang menjadi akad inti, maka tidak masuk dalam larangan itu. Dan praktek yang ada di GoFood, GoShop, GrabFood, dan yang lainnya, ya, ini akad jual belinya yang inti. Adapun akad utang piutangnya itu tabi', hanya mengikuti saja. Dan yang seperti ini jadi sarana menuju riba. Apabila akad jual belinya yang inti, sedangkan akad hutang piutangnya ini akad sampingan, akad yang dia hanya pengikut saja, maka yang seperti ini sangat jauh dari praktek riba. Berbeda kalau dibalik. Kalau akad utang piutangnya itu akad inti, akad jual belinya akad sampingan, biasanya bisa menyampaikan kepada riba, yaitu kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Makanya para ulama ketika menjelaskan hadis ini, mereka memberikan contoh. Seperti misalnya, aku mau menghutangi kamu, tapi jual mobilmu ke aku dengan harga yang murah. Mobilnya pasaran harga 200. Orang tersebut butuh uang 400. Baik, saya kasih kamu uang 400 juta. Tapi mobilmu ini jual ke aku seharga 150 juta. Ini utang piutangnya dari akad inti. Sedangkan jual belinya itu akad sampingan. Apabila demikian, ya biasanya mengantarkan kepada riba. Orang ini ya dengan memberikan piutang 400 juta, dia bisa untung 50 juta. Karena harusnya mobil itu harga pasarannya 200, bukan 150. Tapi orang yang ingin mendapatkan uang 400 juta, ya, dia akhirnya tertarik untuk menjualnya. Nggak apa-apa lah, jual murah, 150 juta, yang penting aku dapat 400 hutangan. Ini jadinya riba. Berbeda kalau akadnya jual beli dahulu, kemudian ada utang piutang yang menjadi akad pengikut. Maka biasanya jauh dari riba. Sehingga produk-produk GoFood, GrabFood, GoShop, ataupun yang sejenisnya, ini tidak masuk dalam keumuman hadits la yahillu salafun wa bai'. Ya. Wallahu ta'ala alam, ini yang ana lihat lebih kuat ya. Pendapat yang membolehkan layanan GoFood, GoShop, atau GrabFood, atau yang sejenisnya, ana melihat lebih kuat yang menghalalkan daripada yang mengharamkan. Apalagi kalau kita melihat kaidah al-aslu fil buyu al-hil wal ibah. Pada asalnya jual beli itu halal dan dibolehkan. Kalau tidak ada dalil yang kuat yang mengharamkannya, maka kita kembali ke kaidah ini, ya. Apalagi di sini ada banyak sisi-sisi yang menjawab dalil-dalil mereka yang mengharamkannya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau
penggabungan utang piutang dengan jual beli itu tidak dibolehkan secara mutlak, maka ini akan sangat memberatkan sekali. Dan praktek di masyarakat ya banyak yang seperti itu. Seperti orang ya bengkel, orang bengkelkan mobilnya. Apakah dia harus membeli under deal dulu? Spare partnya harus dia beli semuanya dulu. Baru setelah itu montirnya boleh atau bisa memperbaiki mobil itu. Ataukah biasanya kita sudahlah yang perlu diganti apa saja, ambilkan dulu. Nanti saya bayar semuanya. Yang biasanya juga seperti itu. Yang biasanya ada akad utang piutang dan ada akad jual beli di situ, jual beli jasa. Ada akad jual beli barang, ada akad jual beli jasa, ada utang juga. Masuk semuanya di situ. Kalau la yahillu salafun wa bai' ini dipraktekkan secara mutlak seperti itu akan sangat memberatkan sekali. Dan memang para ulama ketika menjelaskan masalah itu, mereka menjelaskan bahwa ini dilarang karena biasanya mengantarkan kepada riba. Dan biasanya yang seperti itu apabila akad utang piutangnya menjadi akad inti, sedangkan jual belinya akad sampingnya. Kalau akad intinya adalah akad jual beli, maka biasanya tidak menyampaikan seseorang kepada riba. Maka Anda melihat ya hadis tersebut tidak bisa diterapkan secara mutlak karena akan sangat memberatkan kaum muslimin, dan berdasarkan penjelasan para ulama ya sebab hadis tersebut adalah sebab dilarangnya hal tersebut adalah karena bisa mengantarkan kepada riba. Apabila tidak, maka tidak masuk dalam cakupan hadis itu. Coba ya kalau kita bengkel, siapa yang harus membeli spare part dahulu? Kebanyakan orang tidak seperti itu. Kebanyakan orang menyerahkan motornya atau mobilnya. Ini motor saya. Coba dilihat ya apa yang membutuhkan ganti, diganti saja. Kita kemudian setelah itu kita pergi. Kita tinggal. Kita datang, motor sudah jadi. Ini totalannya berapa? Oh iya Pak, saya tadi businya rusak, ininya saya ganti, ininya saya ganti. Ini biaya spare part, ini biaya jasanya. Biasanya seperti itu. Dan tidak ada masalah sama sekali di situ. Tidak ada riba. Coba kalau seperti ini diharamkan, berapa beratnya masyarakat. Ya, dan sesuatu yang sangat berat seperti ini, ya, beratnya luar biasa seperti ini, itu biasanya tidak ada dalam Islam, ya.